Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Masito dari S1 Teknik Kimia Angkatan 2017. Terima kasih Baca STR telah memberikan wadah luar biasa, yaitu School of Research. Dan kali ini kita akan membahas masalah kerangka proposal atau suatu kerangka karya tulis ilmiah yang lebih ke arah hibah dan PKM, seperti itu. Nah, di sini aku akan menjelaskan tentang kerangka proposal yang pernah aku pelajarin gitu. Dan di sini kerangka proposal itu, sebelum ke arah itu ya, kita harus tahu dulu sebenarnya kerangka itu apa sih? Fungsinya buat apa sih? Seperti itu. Kerangka itu adalah sesuatu hal yang menurut aku fundamental banget. Karena apa? Tubuh kita aja ini butuh kerangka, ada kerangkanya. Kalau kita bikin rumah, itu ada fondasi, ada kerangkanya juga. Dan sama, untuk membuat suatu karya tulis ilmiah secara utuh atau proposal seperti PKM dan hibah, kita juga membutuhkan suatu kerangka. Fungsinya untuk apa? Untuk membantu teman-teman menyusun semua kebutuhan yang ada sehingga menjadi suatu kesatuan utuh karya teman-teman, kayak gitu. Terusnya kita lihat di slide selanjutnya, yaitu tentang daftar isi. Nah, daftar isi itu merupakan suatu kerangka yang nyata ya, untuk membangun suatu atau membuat suatu karya tulis ilmiah atau proposal atau hibah. Dan di situ ada berbagai macam, ada dari bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 dan seterusnya, yang dimana isi-isinya itu sudah tertata atau terstruktur. Jadi karya teman-teman ini terstruktur, isinya apa aja sih di dalamnya, kita membacanya mulai dari mana, kita membuatnya mulai dari mana, kayak gitu. Nah, bisa lihat teman-teman, tapi kerangka ini secara keseluruhan ya, suatu karya itu melalui daftar isi. Nah, kita coba bedah lagi ke per bab-babnya ya, karena setiap bab-bab itu juga membutuhkan suatu kerangka di dalamnya, sehingga teman-teman itu bisa merangkainya dari bab 1, 2, 3, dan selanjutnya dengan lebih mudah melalui kerangka itu. Ambil contoh, ini bab 1 pendahuluan. Kalau di contoh di atas, ini sesuai dengan PKM ya, format PKM. Itu ada di pendahuluan ini ada latar belakang, ada rumusan masalah, ada tujuan penelitian, ada manfaat penelitian, ada keutamaan penelitian, ada temuan yang ditargetkan, dan luaran yang diharapkan. Nah, di sini, bab 1 ini, teman-teman harus ngikutin format yang ada. Misalkan teman-teman ikut lomba karya tulis di mana, pasti ada guideline book gitu ya, atau guidebooknya kayak gitu. Dan ya teman-teman harus mengikuti bab 1 tuh isinya apa aja sih, kayak gitu. Karena macam-macam, ada yang perlu ini, ada yang perlu itu beda-beda ya teman-teman gitu. Dan bab 1 itu perlu juga ada kerangka di dalamnya. Contohnya nih, kita slide selanjutnya ya. Ini ada latar belakang, ada contoh. Nah, dalam latar belakang ini pasti kan membentuk suatu paragraf, sehingga menghasilkan suatu latar belakang. Nah, sebenarnya apa sih di dalamnya? Itu butuh kerangka. Jadi misalkan di paragraf pertama teman-teman membahas masalah permasalahan secara global atau kondisi nyata saat ini. Jadi kondisinya seperti apa saat ini, kalian bahas dalam satu paragraf itu. Dan dalam latar belakang itu di paragraf kedua teman-teman mengenai penanganan secara umum terhadap masalah yang ada. Ya berarti teman-teman di situ mengupas permasalahannya atau penanganan apa sih yang sebelum-sebelumnya sudah ada untuk mengatasi suatu permasalahan tadi sesuai dengan paragraf yang pertama, kayak gitu. Nah, di paragraf ketiga, penelitian terdahulu untuk menangani masalah tersebut. Nah, berarti teman-teman di paragraf ketiga mengupas itu semua seperti apa. Bahkan kalau bisa lebih dari satu paragraf ya nggak apa-apa, kayak gitu. Tapi teman-teman harus tahu substansi apa yang harus ada dalam latar belakang teman-teman, kayak gitu. Jadi biar teman-teman itu membuat suatu latar belakang itu terstruktur dan kalau dibaca itu mengalir, kayak gitu. Nah, itu butuh suatu kerangka ya. Selanjutnya misalkan ada di latar belakang kita butuh kekurangan penanganan sebelumnya dan penelitian sebelumnya, kayak gitu. Dan mungkin yang terakhir kita bisa ngasih inovasi kita untuk memperbaiki penelitian sebelumnya. Nah, itu semuanya teman-teman jabarin. Dan ya namanya kerangka ya, itu hanya poin-poin apa yang akan teman-teman sampaikan di latar belakang teman-teman, itu contohnya.
Ya, latar belakang dari penelitian saya bersama partner saya, itu contohnya kita punya judul nih, pengolahan sekam padi sebagai penghasil syngas dan bioil dengan metode pirogasifikasi menggunakan response surface methodology. Dan di sini latar belakang yang kita kupas nih, poin-poinnya nih ya, atau kerangkanya nih. Yang pertama itu kita akan mengupas masalah energi yang unrenewable research, di mana tidak bisa diperbarui. Nah, dengan adanya himbauan pemerintah masalah EBT kayak gitu. Yang kedua, EBT atau energi baru terbarukan itu bisa dari biomasa. Apa aja sih biomasa yang digunakan? Lah itu kita kupas. Kemudian yang ketiga, ada penelitian sekam padi dengan metode pirolisis buat energi, tapi konversinya kecil kayak gitu. Nah, gimana caranya? Nah, makanya yang keempat ini perlu metode baru yaitu pirogasifikasi. Nah, situ kita membahas tentang pirogasifikasi. Kemudian yang terakhir, diuji hasilnya menggunakan RSM atau Response Surface Methodology, dan ternyata hasilnya seperti apa. Nah, ya itulah contohnya dari latar belakang. Update-nya ini masih di bab 1 ya. Ini contoh dari tujuan penelitian. Nah, di sini dalam tujuan penelitian ini kan pasti butuh macam-macam. Nah, ini kita bikin poin-poinnya. Sebenarnya apa sih? Oh, ternyata pertama kita harus tahu dulu pengaruh dari berat sekam padi ini terhadap hasilnya nanti. Hasilnya itu apa? Proses apa istilahnya? Hasil dari bahan syngas dan bioil dari proses gasifikasi ini. Kemudian yang kedua, oh kita perlu adanya laju alir N2-nya. Kemudian ada suhu operasinya dan optimasi. Kondisi optimum berapa sih yang menghasilkan syngas dan bioil yang terbanyak dengan konversi yang paling banyak, dengan kondisi yang paling optimum yang menghasilkan ya istilahnya yang bagus lah kayak gitu. Nah, selanjutnya yaitu kita beralih ke bab 2 ya. Dan di bab 2 ini kan ada tinjauan pustaka. Nah, ini juga butuh kerangka teman-teman. Jadi kayak teman-teman di situ isinya di tinjauan pustaka adalah berisi poin-poinnya yang menjadi topik pembahasan. Contohnya adalah bahan-bahan yang digunakan, metodenya seperti apa, itu teman-teman jabarkan di situ. Jadi dijabarkannya seperti misalkan kalau tadi ya penelitian saya tadi, berarti kita butuh sekam padi. Nah, itu teman-teman mengupas semua tentang sekam padi itu seperti apa, kandungannya seperti apa, sebenarnya kandungan apa sih yang bikin dia jadi biomasa yang bisa dikonversi menjadi suatu bioil atau syngas seperti itu. Terus metode yang digunakan, oh kita menggunakan pirogasifikasi. Nah, teman-teman jabarin itu pirogasifikasi seperti apa, dia bagusnya kenapa harus dipakai dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi kita harus lengkap dan ringkas kayak gitu, to the point, sesuai dengan yang teman-teman butuhin kayak gitu. Dan berapapun poinnya itu nggak masalah di tinjauan pustaka ini. Jadi kayak istilahnya di kerangka bab 2 ini, jadi teman-teman harus tahu apa yang harus dibahas kayak gitu. Mudahnya seperti itu. Oke, selanjutnya, nah ini contohnya dari kalau misalnya kita jadiin konversi ke PKM ya, itu bab 2-nya tinjauan pustaka itu, oh berarti isinya syngas, bioil, sekam padi, metode pirogasifikasi, dan response surface methodology seperti apa. Kemudian ke bab 3 yaitu metode penelitian. Nah, di metode penelitian ini pastinya di dalamnya itu kita harus tahu dulu gimana sih cara mengetahui metode yang digunakan. Nah, itu baca referensi yang diinginkan. Jadi teman-teman harus baca dulu dari jurnal atau jadi penelitian-penelitian sebelumnya, atau mungkin dari kakak tingkat kalian yang pernah membuat ini gitu. Nah, teman-teman bisa baca dulu sebenarnya metodenya seperti apa sih yang cocok untuk penelitian saya, untuk PKM saya, untuk hibah saya sebenarnya apa. Jadi nggak asal kayak gitu. Dan jangan lupa kasih citasi ya kayak gitu. Dan carinya di mana? Macam-macam. Ada Google Scholar, ada Science Direct, ada Perpustakim, ada Perpus Undip, ya lain sebagainya. Banyak banget referensi yang bisa teman-teman dapetin. Dan ini contohnya ya, bab 3 itu isinya metode penelitian itu isinya ada tahapan penelitian, ada alat dan bahan yang digunakan, dan ada variabel penelitian, ada prosedur penelitian, ada analisis hasil seperti itu. Nah, di sini ada diagram alur penelitiannya seperti ini, itu menyesuaikan dengan penelitian teman-teman seperti apa. Jadi nggak boleh nyontek punya aku di atas ya. Selanjutnya yaitu ada contoh metode penelitian lah, itu variabel yang dibutuhin. Contohnya dari segi waktu, dari bahan baku, kemudian ada variabel bebasnya, ada masa umpan, suhu pirolisis dan lain sebagainya lah. Ini adalah contoh dari yang tadi ya, judul tadi kayak gitu. Jadi menyesuaikan penelitian teman-teman.
dan ini ada gambarnya kayak gitu. Dan terakhir, teman-teman untuk bab 4, bab 5 dan lain sebagainya sama dibikinnya. Teman-teman harus membuat poin-poin penting apa yang akan dibahas dalam bab tersebut. Jadi inti dari kerangka ini adalah poin-poin apa sih yang akan kita jabarin, poin-poin apa yang akan kita bahas, poin-poin apa sehingga dia menjadi suatu karya tulis yang enak dibaca, dia sesuai dengan apa yang teman-teman maksud. Namanya kita menulis kan berarti untuk dibaca orang lain. Jadi orang lain mengetahui apa yang sebenarnya kita buat, karya apa yang kita hasilkan kayak gitu. Nah di sini ada yang terakhir ya, sebelum kita penutupan nih ada tips menulis kayak gitu. Nah yang pertama pasti jangan mager, karena malas gerak atau mager itu adalah suatu kalau aku bilang yaitu godaan yang terbesar dalam tulis menulis kayak gitu. Dalam meriset itu mager itu bumerang banget kayak gitu loh. Yang kedua, buat kerangka untuk mengisi tulisan kalian. Jadi biar tulisan kalian tertata dan terstruktur, kalian harus dan tahu alurnya. Nah, kalian harus membuat kerangka itu. Dari bab 1 kalian buat kerangkanya, bab 2 dan lain sebagainya yang aku udah jelasin tadi. Yang ketiga, tulis apa aja, tulis yang akan kalian pikirin. Tulis terus, ketik terus apapun yang kalian pikirin. Jangan delete, tulis lagi, delete, tulis lagi. Itu nggak bakalan selesai dan nggak bakalan teman-teman bisa nyelesain dengan waktu sekejap. Nggak bisa. Karena gini, kalau kalian ketik aja apa yang ada di pikiran kalian, kalian ketik semua. Baru nanti di akhir misalnya kalian baca ketika sudah mendapatkan mungkin beberapa paragraf dari hasil tadi kerangka kalian, poin-poin tadi, kalian baca, oh ternyata ini nggak cocok nih, kita pindahin, oh kita hapus aja ini dan lain sebagainya. Jadi kayak nggak waste time gitu loh. Kayak teman-teman ya namanya pikiran orang sama ketikan itu kadang-kadang pikiran udah kemana-mana, ketikan cuma sedikit karena kita mikir kemana-mana udah jauh, nggak cocok, hapus, ketik lagi, itu nggak efisien kayak gitu. Jadi kayak ketik apa aja yang teman-teman tahu, yang ada di pikiran teman-teman, baru teman-teman evaluasi tuh kalian baca, mungkin udah dapet 2-3 paragraf atau mungkin sampai 1 halaman, teman-teman baca tulisan teman-teman apakah efektif nggak. Kalau nggak efektif kita ganti kata-kata lain, kita hapus kayak gitu. Dan yang keempat yaitu hindari tulis hapus ya, yang tadi aku jelasin ya. Yang kelima, susun saat sudah banyak tulisan. Ya, jadi ketika sudah banyak tulisan, teman-teman itu susun yang kira-kira ternyata dia cocok di paragraf yang pertama, atau ternyata kalau saya baca atau kita baca nggak sesuai nih ya, teman-teman urutin sesuai yang enak lah dibaca kayak gitu. Teman-teman paham lah pastinya. Yaitu saling tukar membaca antar kawan dalam tim. Nah ini juga penting nih. Karena apa? Terkadang kita sudah selesai nih bikin suatu karya atau udah tulisan nih, udah paragraf nih, udah bikin, menurut kita udah srek, udah bagus, kalimatnya udah enak dibaca gitu. Tapi ternyata orang lain enggak, karena ya beda rasa gitu. Orang lain ngerasainnya, oh ini nggak efektif nih. Jadi saling mengoreksi satu sama lain. Misalkan kan dalam satu tim pasti ada 2, 3 bahkan sampai 5 orang. Nah di situ kan pasti teman-teman juga bikin suatu, mungkin ada yang bab 1, mungkin ada yang bab 2, atau mungkin ada yang latar belakang, ada yang tujuan dan sebagainya. Nah sehabis kita membuat suatu tulisan tadi, nah kita saling tukar. Coba kamu baca punya aku dan aku baca punya kamu kayak gitu. Nah kita saling koreksi nih sebenarnya seperti apa. Kayak dia adalah sekilas mengenai kerangka karangan atau kerangka proposal tentang PKM dan hibah. Dan mohon maaf ya jika misalkan ada beberapa hal yang tidak sesuai atau tidak sesuai dengan kalian, atau mungkin ada beberapa ketidaksamaan paham kayak gitu, karena itu semua murni dari yang aku pelajarin selama ini. Dan jangan lupa teman-teman terus belajar dan menggali ilmu dimanapun berada, karena sekarang semua akses apapun belajar bisa dari manapun, YouTube, webinar, dan lain sebagainya. Tanya ke cutting kalian, itu juga bisa kayak gitu. Dan jangan lupa berkarya melalui riset, dan jangan lupa lakukan riset dan menulis itu dengan hati, karena kalau dengan hati hasilnya akan bagus lah, kayak gitulah intinya. Jadi terima kasih banyak sudah menonton ini, dan terima kasih baca STR dan HMTK. Sukses terus buat kalian. Dadah, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.